Squad, terima kasih udah klik video ini dan udah mampir di video aku. Nah, di video aku kali ini aku akan membahas tentang Miyuki Ishikawa. Siapa sih Miyuki Ishikawa ini? Dari thumbnail, dari judul, kalian juga pasti udah tahu kan siapa Miyuki Ishikawa ini. Miyuki Ishikawa ini adalah bidan pencabut nyawa, alias bidan pembunuh berantai yang sangat sadis, teman-teman. Tahu kalian sadis kali, sadis. Kenapa lah dia bisa sadis? Ini aku mau ceritakan. Tapi sebelum aku ceritakan, pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi kan aku bilang dia tuh sadis. Kenapa dia sadis? Penasaran kalian kan? Nah, pastikan kalian tuh tidak menyekip video ini, tidak menyekip. Dan pastikan kalian tidak skip video ini sedetik pun agar kalian tidak ketinggalan detail-detail yang pastinya sangat menarik di dalam cerita ini. Untuk itu, kita akan masuk ke dalam ceritanya. Nah, Squad, kalau aku bilang kata bidan, apa sih yang terlintas di kepala kalian? Rumah bersalin. Orang yang membantu untuk proses persalinan, orang yang merawat ibu-ibu hamil, atau orang yang memberikan motivasi kepada orang tua yang baru dan khawatir untuk memiliki anak. Ya, itu benar semua. Kalau misalnya kalian ada jawab itu, benar kalian semua. Aku setuju dengan jawaban kalian semua. Tapi kalau misalnya kalian punya jawaban lain, kalian bisa komen di bawah. Apa sih pengertian bidan menurut kalian? Nah, otomatis kalau misalnya mendengar kata bidan, kita membayangkan seorang pekerjaan yang sangat-sangat mulia dan penuh hati yang tulus. Kalian tahu Miyuki Ishikawa ini seorang bidan, tapi sifat dia, karakter dia tidak mencerminkan yang namanya seorang bidan. Tadi kan kita udah tahu nih konsep bidan kayak apa. Pekerjaan yang mulia, membantu orang tua, menyelamatkan bayi-bayi yang baru lahir. Ya, itu semua pekerjaan bidan, guys, yang sangat mulia. Tapi Miyuki Ishikawa ini adalah bidan yang sangat mencoreng citra bidan, guys. Kenapa dia mencoreng citra bidan? Karena dia seorang bidan yang harusnya membantu proses persalinan, menyelamatkan bayi-bayi, tapi malah dibunuhnya, guys. Dibunuhnya. Kalian tahu dibunuhnya bayi-bayi itu. Kalian bayangkan bayi baru lahir, imut-imut dibunuh sama dia, gengs. Nggak ngerti lah aku jalan pikirannya itu. Nah, Miyuki Ishikawa ini nggak tanggung-tanggung. Kalian tahu, nggak tanggung-tanggung. Dia tuh membunuh 100 sampai 160 bayi. Diperkirakan seperti itu, guys. Karena dia ini kerjaannya sangat rapi. Susah polisi untuk mengidentifikasi siapa saja korbannya dan jumlah pasti korbannya. Nah, sebelum aku menceritakan lebih jauh, aku akan membawa kalian sedikit ke latar belakangnya si Miyuki Ishikawa ini. Biar kalian tahu juga siapa si Miyuki Ishikawa ini, siapa si bidan ini. Miyuki Ishikawa ini adalah seorang perempuan berdarah Jepang yang lahir di Kunitomi, tepatnya di Provinsi Miyazaki, Jepang. Kelahiran tahun 1897. Nah, sama seperti perempuan pada umumnya, dia bisa juga jatuh cinta dan memiliki kekasih. Dan dia akhirnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Takeshi Ishikawa. Pernikahan mereka sangat bahagia dan harmonis. Tetapi ada satu masalahnya. Dari pernikahan mereka yang telah bertahun-tahun berlangsung, mereka juga tidak memiliki anak. Mereka tidak dikaruniai keturunan. Miyuki Ishikawa ini adalah perempuan yang pintar, Kalian tahu, dia tuh selain lulus dari Universitas Tokyo yang merupakan universitas terbaik di Jepang, dia meniti karir dan bekerja di sebuah rumah sakit bernama Kotobuki, atau yang dikenal dengan Kotobuki-san. Dia di sana menjabat sebagai kepala bagian bersalin, guys. Selain meniti karir di rumah sakit Kotobuki itu, Miyuki Ishikawa membuka rumah prakteknya sendiri atau rumah bersalinnya sendiri di rumahnya, yaitu tahun 1940-an. Nah, semua pada tahun itu 1940 kayak lisensi bidan itu belum ada. Jadi semua orang yang lulusan bidan itu kayak bebas untuk membuka praktek kebidanan pada tahun segitu 1940. Jadi dia membuka rumah praktek tanpa lisensi pada tahun itu. Jadi selain dia lulus dari Universitas Tokyo, meniti karir di rumah bersalin Kotobuki, dia juga memiliki tempat prakteknya sendiri.
Jadi itu tadi sedikit tentang profilnya si Miyuki Ishikawa. Nah, sekarang aku akan membawa kalian ke cerita bagaimana awal mula kekejian si Miyuki ini yang mencoreng nama bidan, mencoreng citra bidan, guys. Karena dia sangat-sangat sadis memperlakukan bayi-bayi yang udah dia bantu buat lahiran gitu loh. Sadis, betul-betul sadis ini. Nggak ada orang sesadis dia ini, aku yakin nggak ada orang sesadis dia nih yang mampu membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Nggak ada manusia sesadis ini. Untuk itu, aku akan membawa kalian ke waktu kejadian time travel. Nah, pada tahun 1945, Jepang sedang dilanda yang namanya krisis, guys. Karena Jepang terpaksa untuk menandatangani surat perjanjian untuk penyerahan diri untuk mengakhiri perang. Di situ Jepang sangat-sangat hancur karena beberapa kotanya itu kena bom, sehingga Jepang itu terpuruk dan mandek semua aspek kehidupannya, ekonomi, semuanya lah pokoknya mandek. Tapi yang paling terasa itu adalah ekonomi. Jatuh banget ekonomi Jepang pada tahun itu, 1945. Nah, selain ekonomi, di tahun itu juga Jepang mengalami fenomena sosial yang sangat aneh, teman-teman. Sangat aneh. Kenapa aku bilang sangat aneh? Karena pada tahun 1945, 1446 sampai 1949, Jepang itu mengalami yang namanya newborn exfoliation atau kelahiran meledak-ledak gitu loh. Kayak angka kelahiran tuh meledak, melejit gitu, besar gitu. Angka kelahirannya itu kayak 2,6 juta bayi per tahun. Jadi setiap tahun itu 2,6 juta bayi tuh lahir tuh. Setiap setiap tahun itu bertambah 2,6 2,6 2,6 2,6 kaliin aja sekitar 2,6 lebih gitu. Tapi kita patokin aja 2,6 dikali 4 tahun gitu loh. Banyak ya guys, berapa itu? 2,6 kali 4. Ya, segitulah pokoknya. Semua angka kelahiran tuh kan naik itu. Semua orang pasti kan butuh rumah bersalin. Nah, itu juga yang terjadi di rumah bersalinnya si Miyuki ini, di Kotobukisan ini. Banyak kali orang datang ke tempat dia tuh untuk berobat, untuk bersalin, banyak. Tapi banyak juga yang nggak punya duit, jadi dia tuh pusing. Kayak mana caranya ini? Banyak orang datang ke rumah sakit dia, tapi dia tak punya duit, dia pusing. Bantuan pemerintah juga kurang, dana sosial juga kurang, semuanya kurang, dia pusing. Karena dia juga butuh duit. Kalau orang nggak bisa bayar, dia nggak bisa makan gitu. Dia bantu tapi dia nggak ada duit, dia hatinya tuh kurang ikhlas kayak gitu. Hatinya tuh gak ikhlas, guys. Gak ikhlas dia. Kayak aku udah bantu, masa nggak ada duitnya, pusing. Dan juga di situ karena ekonomi turun, jadi dia ekonominya juga ikutan turun kan. Jadi walaupun dia ada pekerjaan kepala bagian, tapi dia tetap merasakan efeknya itu, guys. Dia nggak punya duit, dia tuh suntuk, ya kan. Jadi banyak kali orang tua tuh ngeluh sama dia kayak, alu bidan, kata dia, aduh bidan ini kayak mana, aku nggak punya duit, kayak mana mau membesarkan anak ini, kayak mana mau melahirkan anak ini bidan, kata dia gitu kan. Itu satu, dia bilang, oh ya udah sabar aja, oh ya udah sabar aja, jalani aja, kata dia kan. Ada orang tua dua lagi, aduh bidan kayak mana ini bidan, aku nggak bisa bayar, aduh gimana. Tiga, empat, kelima, oh banyak kali orang bilang kayak gitu, aduh aku pusing besarkan anak ini, aduh aku pusing besarkan anak, aduh aku ngasih makan apa anak ini, banyak. Dia pun mendengarnya pusing. Tapi setelah dia pikir-pikir ini, dia pikir-pikir, wah, kayaknya aku punya peluang bisnis di sini. Dijadikannya bisnis kepusingan orang, guys. Coba kalian tebak, bisnis apa yang kira-kira dipikirkan oleh si Miyuki Ishikawa ini? Apa? Coba komen dulu ya. Kutunggu. Tapi sambil kutunggu jangan lupa kalian tekan tombol subscribe ini ya. Nah, udah kalian ketik, udah kalian komen apa bisnisnya. Nah, kalaupun kalian betul nanti kalian komen juga di bawah ya. Oh ya, aku betul loh ya gitu kan. Bisnisnya itu adalah aborsi. Dia mencuci otak para orang tua yang kepusingan dengan masalah ekonomi dan tidak bisa membesarkan anaknya dengan aborsi. Dicucinya otak orang tua itu Oh pusing katanya. Aku punya cara kok, punya solusi. Datanglah orang tua ini kan kayak aku punya seberkas cahaya pengharapan, kata dia. Apa itu ibu bidan, kata dia gitu kan. Gimana kalau misalnya kita aborsi aja, katanya. Hah? Aborsi? Berarti membunuh ibu bidan, kata dia gitu.
Bukan. Kita itu hanya menyelamatkan anak-anak ini dari kesengsaraan ekonomi yang kita alami sekarang. Daripada dia hidup tidak bahagia, menderita kelaparan. Kasihan kita lihatnya. Pusing juga kita mikirkannya. Jadi lebih baik kita aborsi, kita selamatkan dia dari penderitaan ini, kata dia gitu kan. Gitu katanya weh. Coba kalian pikir. Dicucinya kata orang tua yang lagi kalut, yang lagi nggak tahu mau ngapain, nggak ada duit, dicucinya kayak gitu dibilangnya. Iya, kita selamatkan ya anak ini. Bukan kita siksa. Bukan kita bunuh, tapi kita selamatkan dari kesengsaraan dunia. Gitu katanya weh sama orang-orang tua itu. Katanya kan, aduh, anak ini nggak kita bunuh, anak ini kita selamatkan dari kesengsaraan dunia. Diselamatkan katanya. Membunuh itu menselamatkan katanya. Nggak ngerti lah aku dengan pikiran tante ini. Terus dibilang orang tua inilah kan, emang kalau aborsi itu ibu bidan berapa duitnya? Nggak sama dengan melahirkan itu, katanya gitu kan. Katanya gitu. Dijawab lah sama si Miyuki Ishikawa ini kan. Biayanya itu memang cukup besar di awal. Tetapi itu tidak sebanding jika dikalkulasikan ketika kamu merawat anak ini dari bayi sampai dia besar. Coba dikalkulasikan makannya, pendidikannya, bajunya, susunya, semuanya. Lebih baik pengeluaran sekarang tidak akan mengeluarkan selanjutnya. Jadi kalkulasinya itu jauh lebih ringan gitu. Walaupun memang sekarang agak berat bayarnya, agak mahal gitu aborsinya gitu loh. Praktek aborsi yang ditawarkan si Miyuki Ishikawa ini tidak dia jalankan sendiri. Dia dibantu oleh Takeshi Ishikawa. Siapa Takeshi Ishikawa? Ya betul, suaminya. Dan juga aksi mereka ini didukung oleh seorang dokter namanya Shiro Nakayama. Apa perannya dokter Shiro Nakayama ini? Shiro Nakayama adalah seorang dokter yang dapat memalsukan surat kematian. Awal mula terbongkarnya kasus ini terjadi ketika ada dua polisi dari Waseda Police Station yang tidak sengaja menemukan 5 jasad bayi di tempat prakteknya si Miyuki Ishikawa ini. Jasad-jasad bayi tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diidentifikasi lebih lanjut dan diautopsi. Hasil didapatkan bahwa kelima anak ini mati secara tidak wajar. Setelah menemukan kematian 5 jasad bayi ini tidak wajar, maka polisi kembali lagi ke rumah prakteknya si Miyuki Ishikawa dan melakukan penggeledahan secara menyeluruh di tempat prakteknya dan di sekitar rumahnya. Alhasil, ditemukannya 30 jasad bayi lainnya di tempat praktik kebidanan Miyuki Ishikawa. 30, kalian tahu ya 30 itu kayak sekelas gitu loh, kayak sekelas. Dibunuhnya lah 30 bayi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukannya kembali 40 jasad bayi di sekitaran kuil tempat dia tinggal. Aduh, gak ngerti lagi lah aku sama tante ini. Dekat rumahnya 30, dekat kuil di dekat rumahnya 40, 70. Itu yang ditemukan sama polisi. Belum lagi yang udah lama dibunuhnya, yang udah hilang, yang nggak tahu di mana disembunyikan sama dia. Si tante dan si om ini dia selalu membela diri kayak seakan-akan nggak bersalah gitu guys, kayak nggak punya penyesalan gitu, kayak dibilang itu tuh aku nggak ada loh ngapa-ngapain, itu kemauan orang tuanya loh, tanya aja orang tuanya, hukum aja mereka, kok kami yang kalian tangkap gitu, memang aku yang ngerjakan tapi orang tuanya yang mau loh, aku bisa apa, kata dia gitu kan. Ya ampun, si tante ini masih terus membela dirinya kan. Dia mengeluarkan statement kayak begitu. Dia juga sampai viral kasus ini guys. Viral kasus ini di Jepang pada tahun itu. Makanya si tante ini dikenal sebagai Oni Sanba. Oni Sanba itu adalah ibu rumah tangga iblis karena dia telah menantarkan banyak bayi yang harusnya dia urus sebagai bidan. Nah, akhirnya walaupun segala pembelaan yang dilakukan, mereka tetap ditahan dan dipenjara. Tetapi mirisnya lagi nih, mereka itu dijatuhi hukuman yang sangat-sangat ringan, yaitu Miyuki Ishikawa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan aksi aborsi ini
hanya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Sementara Takeshi dan Shiro Nakayama, yaitu dokter yang memalsukan akta kematian anak-anak ini, dijatuhi 4 tahun penjara. Kalian bayangkan, dia cuma dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan suaminya serta rekannya cuma 4 tahun. Karena pembelaan-pembelaan yang terus dilakukan oleh si Miyuki ini, dan karena ada beberapa juga orang tua yang mengaku kalau misalnya dia menyetujui hal tersebut, dia tidak ditahan dengan kasus pembunuhan, tetapi ditahan dengan sebagai kasus kelalaian dan penelantaran anak. Dan mereka selain tidak merasa bersalah, mereka juga mengajukan banding, gengs. Mengajukan banding. Tahu kalian banding, minta dikurangi lagi hukumannya. Aduh, udah membunuh 100 bayi, hukumannya ringan, minta banding. Dan mirisnya, bandingnya itu disetujui oleh pengadilan, sehingga mereka masing-masing dapat pengurangan masa tahanan setengah dari masa tahanan yang mereka miliki, yaitu Miyuki dari 8 tahun menjadi 4 tahun, sedangkan suami dan rekannya dari 4 tahun menjadi 2 tahun. 100 nyawa cuma di penjara 4 tahun sama 2 tahun dan gak ada rasa bersalahnya. Sadis gak sih? Sadis. Itu makanya aku bilang dia ini bidan, pencabut nyawa, sadis, iblis, semuanya lah pokoknya. Pada tahun 1952, si Miyuki dibebaskan. Sementara tahun 1950, Takeshi serta Shiro Nakayama itu udah keluar duluan. Tapi sejak tahun 1952, mereka bertiga sama sekali tidak pernah terlihat lagi alias menghilang. Nah, akhirnya pemerintah Jepang membentuk badan yang namanya Eugenic Protection Law, yang artinya Undang-Undang Perlindungan Tubuh Ibu, yang itu dicetuskan tanggal 13 Juli 1948, di mana Eugenic Protection Law ini isinya pada intinya itu adalah melegalkan aborsi atas alasan ekonomi di Jepang atas keadaan darurat ataupun mendesak dengan berbagai prosedur yang sesuai. Peraturan ini disahkan pada 24 Juni 1949. Jadi pada intinya sejak saat itu aborsi di Jepang disahkan atas prosedur Undang-Undang Perlindungan Eugenics di Jepang. Jadi itulah kisah kekejian yang dilakukan oleh Miyuki Ishikawa serta suaminya serta rekannya, Dr. Shishiro Nikuya, siapa sih tadi, Dr. Shiro lah pokoknya, yaitu dengan mengaborsi anak-anak, memalsukan kematiannya dan mendapatkan uang dari kegiatan mereka tersebut, serta hukuman mereka sangat-sangat ringan yang tidak sebanding dengan nyawa. Nah, jadi segitu aja video aku kali ini. Aku harap kalian suka. Aku telah menceritakan Miyuki Ishikawa ini yang merupakan bidan, kayak mana sadisnya dia, kayak mana dia mencoreng citra bidan. Jadi segitu aja video aku. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau salah-salah sikap ataupun ada kalian tahu cerita ini, boleh kalian tambahkan, kalian komen di bawah, atau aku ada kesalahan ngomong atau misalnya kalian ada komen tentang video aku ini, saran untuk aku lebih baik, nggak apa-apa, kalian komen aja di bawah sehingga aku bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dari satu video ke video yang lain. Jadi aku harap kalian suka, kalian enjoy, dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis, dan juga kalian jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka diceritakan kisah-kisah seperti ini. Atau juga kalian boleh request aku akan bahas apa di minggu depan. Tinggal request di bawah seputar kisah-kisah horor ataupun seputar kisah-kisah pembunuhan atau pembunuh berantai. Kalian boleh banget request di bawah, ataupun beberapa hal yang ingin kalian ketahui dan untuk dibahas, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. See you in the next video. Bye. Bye squad.